Halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue bakal bahas produk keluaran terbaru dari Soundcore, di mana kali ini mereka mengeluarkan produk yang harganya sendiri nggak nyampe 200.000 dan fiturnya tetap banyak. Jadi perkenalkan, ini adalah Soundcore K20i atau K20i, dan dia itu versi yang half in ear atau semi in ear. Jadi bukan tipe yang pakai silikon langsung masuk ke telinga lu dan ngesil. Ini tipe yang agak terbuka secara fitting. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fitur, user experience, serta suaranya. Secara tampilan dan warna jelas menarik, terutama yang warna ungunya ini. Ungunya cukup cerah tapi nggak norak gitu loh. Dan ini gue dikirimin juga warna putih untuk perbandingan warnanya aja. Untuk bagian luarnya ini kelihatan dia pakai finishingnya glossy plastik seperti ini, tapi bagian dalamnya cukup mewah karena dia pakai bahan seperti matte. Itu mau yang warna manapun, finishing dalamnya juga sama, dibuka seperti ini. Dan untuk earpiece-nya pun juga ada finishing yang glossy, ada finishing yang matte. Di tangkainya ini bahannya kayak semacam matte itu, dan ini gampang keluar masukinnya. Gue suka ergonomi dan juga tampilannya yang keren begini, bukanya juga bagus. Dan ada beberapa warna yang lu bisa pilih. Ini yang gue lihat ada yang warna aqua, ada warna hitam, ada warna ungu, dan warna putih. Lalu kemudian fiturnya juga yang menarik adalah dari waktunya, di mana dia bertahan 6 jam pemakaiannya, dan bersamaan dengan case bisa total 36 jam. Ini gue udah pakai beberapa hari dan gue nggak charge sama sekali, masih bertahan dengan mudah, dan gue udah beberapa kali pakai untuk meeting. So far ini baterainya sangat-sangat tahan lama, jadi yes, ini buat kerja atau menemani sehari-hari itu nggak perlu banyak ke charge, dia udah oke. Dan juga untuk fiturnya banyak ada di application ya, dimana kalian bisa download di App Store ataupun Play Store. Ketika kalian install, tinggal konekin lagi. Setelah connect dengan Bluetooth, connect dengan earpiece-nya, dan kalian bisa pilih ada berbagai macam efek suara. Tepatnya sebenarnya efek suara ini lebih ke preset sih, preset EQ. Jadi ada yang pop, klasik, segala macam. Ada lebih dari 10, bahkan sampai 20 kayaknya. Tapi gue pribadi lebih seneng pakai custom ya, karena gue lebih bisa pilih untuk pengatur-pengatur mana yang kurang, mana yang lebih. Dan yang gue suka adalah ketika kalian udah login di application-nya ini, kalian sebenarnya tinggal Bluetooth-nya itu tinggal kalian disconnect, lalu kemudian ketika kalian connect lagi ke device yang lain dengan yang berbeda gitu device-nya, tapi secara EQ itu tetap ke bawah. Jadi kalian nggak perlu repot-repot nyeting lagi dari awal, EQ-nya sudah tetap tersimpan di dalamnya ini. Dan kemudian juga kalian bisa dengan mudah mengatur untuk misalnya pencet sekali di dia bukan pencet, dia tap control. Jadi tap control mau sekali pencet, sekali tap gitu, sekali sentuh. Itu kontrolnya buat apa, 2 kali sentuh buat apa, kanan kiri semuanya bisa diatur dari application. Jadi wajib untuk memaksimalkan fitur-fitur dari K20i ini, kalian harus download untuk App Store, dari App Store ataupun dari Play Store, aplikasi Soundcore. Sementara untuk Bluetooth-nya sudah support Bluetooth 5.3, dan K20i ini juga memiliki masa garansi 18 bulan. Ya, sekarang gue lagi pakai mikrofon dari K20i ini biar kalian bisa coba sendiri denger gimana kekencangan ataupun clarity dari voice call yang gue lagi lakukan sekarang. Dia dilengkapi dengan 2 AI mic, jadi ya ini rasanya cukup berguna kalau misalnya kalian pakai semacam TWS ini. Misalnya kalian lagi di conference, kalian lagi kerja, ataupun lagi di meeting, tes 1, 2, 3 bisa mendapatkan suara yang cukup baik, cukup kencang, cukup jelas didengar oleh yang penerima suaranya. Nah, secara user experience, gue paling nyaman menggunakan K20i ini, terutama ketika di lingkungan kerja. Karena lingkungan kerja itu kan kalian masih tiba-tiba dipanggil entah oleh atasan kalian, entah anak buah kalian, atau simply kolega kalian. Jadi gue sukanya pakainya emang tipe yang bukan full seal ataupun pakai active noise cancelling. Enggak, gue pingin yang tetap masih bisa nyadar dengan sekeliling gue. Dan ini, yes, ini nggak perlu dicabut dari telinga gue, itu udah tetap bisa kedengaran sekitar kalian. Ya toh tipenya yang half in ear atau semi in ear ini, bukan tipe yang hasil gimana ke kuping kalian. Dan ketika kalian pun misalnya diajak ngomong ya, kayak Mick, gue dipanggil gitu sama kolega gue, itu gue tinggal pause play-nya gampang banget gitu. Di sini kan ada tab control tuh sekitar sini nih. Dan ini setiap kali dipegang itu gampang banget kenanya. Kan ada tipe-tipe TWS lain gitu yang susah kena. Nah ini langsung kena tek gitu di bagian sini, dan kedengeran kalau misalnya tab kontrol kalian kena ada bunyi kayak ting dikit. Jadi kontrolnya entah itu pause, play, segala macam, kalian tinggal atur di app-nya. Itu sangat-sangat mudah dipakai. Dan secara battery life, gue
setuju dengan baterai life yang dibilang kan 6 jam di seperti ini ketika dipasang, ketika aktif, dan 36 jam total dengan charging case-nya. Karena gue udah pakai selama semingguan ini, gue udah pakai meeting, gue udah pakai conference, gue udah pakai juga beberapa kali ya intinya di lingkungan kerja, dan ini sampai sekarang gue nggak ngecharge dan baterainya masih bertahan dengan baik. Ininya juga baterai dari case-nya masih bertahan so far, jadi gue ngerasa ini sangat hemat baterai. Clear call-nya juga cukup baik, tap kontrolnya gampang, nggak ngesil, jadi gampang mendengarkan suara dari kanan kiri ataupun sekitar kalian. Untuk penggunaan kerja lingkungan, ya gue ngerasa ini oke banget. Tapi ya tentunya gue perlu kasih note di sini bahwa karena ini memang bukan tipe yang ngesil ke kuping kalian. Jadi gue pribadi kalau misalnya pakai di commute dan gue pengen yang ada sepi gitu, langsung berasa kayak di dunia sendiri, ini bukan tipe yang itu. Ini tipe yang tidak ngesil, tidak ada active noise cancelling atau yang fitur-fitur seperti itu, dan memang dia nggak ngesil secara bentuk, jadi sekitar kalian pasti tetap akan kedengeran. Oke, kita bahas secara suara. Well, secara suara sendiri gue bisa kategorikan sebagai tipe suara yang lumayan mid-centric, karena dia bass-nya tidak terlalu besar, cuman ada gebugan area mid, bass, top, dan sub bass-nya itu definitely rolled off. Dan mid bass-nya pun bukan tipe yang lonjok banget, jadi cuman ada deg gitu ya. Lo ngerasa emang ini frekuensinya sedikit lebih maju daripada netral. Cuman dinamika dan juga punch-nya itu nggak terlalu kencang. Jadi bass-nya itu tipe yang seadanya, deg. Ketebalannya ada tapi nggak terlalu nonjok. Mid range to treble-nya sendiri lumayan maju to the point untuk beberapa lagu yang rekamannya kasar, gampang sibilant dan juga berasa shouty. Nah, kalau gue pribadi ini ngerasa lebih suka menurunkan frekuensi di area mid range dan juga di area treble-nya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngikutin yang ini tipe suara smooth gue, karena gue pakainya kan lebih ke meeting dan sedikit denger lagu, gue nggak pengen suara yang nusuk ke telinga gue. Ini preset yang gue pakai, mungkin lo bisa tiru. Ini gue turunin peak di area mid range dan juga di area mid to treble area, jadi bikin lebih kalem. Tapi tipe suaranya bukan tipe suara yang energy atau pop out. Ini preset yang gue pakai. Secara mid to treble-nya jadi yang gue ngerasa lebih perlu diturunin sedikit karena di beberapa lagu agak picky. Tapi selain itu gue ngerasa ya udah smooth aja suaranya kalau misalnya bagian itu turunin. Toh gue turunnya juga nggak sampai drastis banget. Jadi memang bukan tipe suara yang menggebu-gebu secara bassnya atau treble-nya, tapi a bit picky on mid range and treble area. Jadi ini marketnya untuk siapa? Untuk kalian yang pengen TWS yang nggak ngesil. Kalau ngesil, pengen yang ngesil, pengen yang nutup kalian dari dunia sekitar kalian, ya jangan kesini. Ini tipe yang terbuka suaranya. Dan juga kalau misalkan pengen yang baterai life-nya lama serta penggunaan ease of use secara kontrolnya tuh enak banget. Tap kontrolnya enak banget, gampang banget diaturnya dan gampang banget kenanya. Gue rasa ini definitely worth it, apalagi harganya nggak nyampe 200.000. Dan kalau kalian pengen beli sendiri, gue kasih link juga untuk di beberapa marketplace ini. Dan gitu aja, thank you for watching. Lihat di deskripsi di bawah kalau kalian pengen langsung beli. See you next time, bye-bye.